Ya, jadi sistem perpipaan. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem perpipaan yang digunakan dalam utilitas industri. Nah, sistem perpipaan itu bukan cuma pipa. Makanya dikatakan sistem perpipaan, tapi bukan hanya pipa maksudnya ya, tapi pipa, piping system istilahnya kalau secara internasional. Piping system itu berupa pipa itu sendiri, ada katupnya, ada nozzle-nya, ada penyangganya, ada flanknya, ada fittingnya, ada instrumentasi pengukurnya. Nah, sistem perpipaan dalam sebagai alat transportasi hasil produk utilitas yang telah kita buat. Nah, jadi pengaliran transferasi fluida. Nah, kalau untuk pipa ada juga jenisnya. Pertama, pipa tanpa sambungan. Biasanya ini pipa tanpa sambungan dibeli per meter gitu kan, tidak ada sambungannya. Nah, ini pipa tanpa sambungan seperti ini. Nah, industri kecil atau apa mau beli meteran, pakai saja pipa tanpa sambungan, nanti disambung pakai fitting. Nah, kemudian ada pipa yang dilas. Jadi bisa jadi dia sebenarnya dari misalnya industri besar, dia hanya beli bahan dalam bentuk plat, misalnya kebanyakan logam, kemudian dibentuk jadi ini semacam roll, tapi di roll itu dilengkapi dengan penekan, sambil di roll sambil jalan itu plat logam, misalnya aluminium misalnya atau baja, sambil jalan itu plat logam. Nah, ini roll-rollnya membuat dia jalan sambil dipres melalui ini bagian ini, sampainya dia ketemu antara ujung kiri dan kanan. Nah, barulah ini ya dilas. Untuk menyambung lubang kan istilahnya las. Nah, seperti itu ya. Ada jenis pipa yang seperti itu. Ada juga pipa spiral. Jadi plat, tetapi kita gulung-gulung seperti ini. Ya, nanti dilas ininya Nah, biasa kentar gitu. Jadi kalau ditanya pipa apa ini? Oh, pipa las spiral. Oh, berarti kelihatan gitu ada sambungan seperti ininya. Nah, ada pipa tubing yang kecil-kecil itu. Kemudian katup. Nah, katup tadi sudah dijelaskan, videonya sudah juga tadi, bagaimana membedakan katup pintu, katup bola, globe valve atau katup dunia kalau bahasa Indonesia ya. Nah, seperti ini. Kalau ini kan, kalau diputar ini kan ini terbuka, kalau menutup seperti ini. Kalau katup bola berarti diputar kiri kanan. Ini yang banyak digunakan di keran dengan tekanan rendah. Kalau pemakaian domestik, ini kan istilahnya pemakaian domestik perumahan dan perkantoran. Itu kebanyakan menggunakan ini karena simple. Beda sama diputar-putar itu. Putar-putar itu ribet, tetapi cocok untuk tekanan tinggi itu. Karena untuk tekanan tinggi kan mesti butuh tenaga untuk ini. Kalau seperti ini susah. Nah, katup bola. Jadi ya dia hanya bergerak kiri kanan Kalau ini tertutup, kalau yang bagian lubang bola ini ada pada sisi aliran berarti dia terbuka. Nah, kotak bola seperti ini. Stem. Nah, kemudian ada katup dunia. Nah, ini kecakarannya seperti ini. Ini diputar. Nah, ini akan membuka dan menutup. Jadi alirannya dari sini ke sini. Kalau ditutup ya dia hanya stuck di sini. Di aliran masuk, tutup. Kalau ini diputar, otomatis ini terangkat Kalau terangkat ya barulah dia teraliri. Kemudian ada butterfly. Ini kanan rendah, tetapi aliran besar. Nah, jadi dia seperti sayap kupu-kupu, ada kiri kanan Kalau ini diputar, otomatis dia bisa menutupi aliran. Kalau terbuka ya seperti ini. Kemudian ada check valve ya seperti ini Ini dikhususkan untuk mau satu aliran.
Dia cuma mau ke sana tapi tidak boleh ke sini. Kan ini boleh ke sana kan? Tapi coba kalau ada aliran dari kanan ke kiri, otomatis dia tidak bisa kan? Dia bakalan menutup ke sini kan? Jadi ini untuk memastikan, mengecek dan memastikan aliran hanya ada pada satu arah. Itu namanya check valve. Ada juga yang dua seperti ini. Nah, intinya dia hanya bisa ke kanan, tetapi dari kiri ke kanan dia akan menutup katup tersebut. Nah, ada juga yang sistem 3 pintu, nah, ada juga yang dia pakai bola. Kan dia bisa aliran bisa ke sana tuh. Tetapi pas ke sini dia mendorong bola itu menutup aliran. Nah, jadi makanya dia hanya satu arah. Jadi kalau dapat apa ini masuknya nih? Biasa kan di industri kita lihat apa ini masuknya ini seperti begini bentuknya. Apa ini baru tidak ada lagi pipa ke sana. Itu maksudnya biasanya itu ada bola di dalam ini. Untuk membedakan tak? Nah, ini didesain di mana pegas ini hanya bisa menahan dengan tekanan tertentu. Misalnya uap steam, kita mau amannya itu berada pada tekanan sekian atm. Lebih dari sekian atm dia lepas sendiri karena kan pegasnya akan terdorong sendiri tak? Nah, jadi bisa dicek apakah pegas itu masih berfungsi membuka pada tekanan lebih dari X atm. Nah, ini otomatis ini yang sistem begini. Otomatis berdasarkan tekanan, tak? Nah, sudah di setting. Jadi modelnya seperti ini, tak? Jadi tidak bakalan keluar itu steam ketika dia tekanannya masih di bawah set point. Kapan sudah di atas set point baru teraliri tekanannya, alirannya, karena tekanannya sudah bisa mendorong pegas ini untuk naik, tak? Makanya dia sudah bisa keluar. Itu dia safety, makanya dikatakan safety pressure valve. Jadi dulu itu kan masih manual, jadi bisa jadi masih ada boiler yang meledak karena kelebihan tekanan. Tapi kalau sekarang sudah jarang karena ada mini. Kecuali kalau rusak ini safety valve-nya. Tapi kan safety valve biasanya banyak. Satu rusak ya masih ada yang lain bisa pembuangan. Membuang untuk mengurangi tekanan, jangan sampai juga melebihi dari yang diinginkan. Nah, tadi pertanyaan bagaimana menentukan jenis-jenis katup? Ya, ada di tabel ini. Jadi mana yang cocok untuk gate, globe, ball, and butterfly? Bagaimana kemampuannya? Bintang 3 di sini paling baik untuk mengatur banyaknya arus, cocok yang globe. Sama kalau ingin menyekat mengisolasi berarti yang paling bagus adalah yang tipe ball and plug. Kalau mau yang paling bagus untuk mencegah arus balik berarti yang check valve. Nah, kalau mau yang ukuran besar bisa butterfly sama check, tak? Kalau mau yang tekanan tinggi, ini. Kemudian ada nozzle. Nozzle ini untuk mengubah karakteristik cairan di ujung, tak? Ada berbagai macam nozzle. Nah, ada yang jet kecepatan tinggi, ada yang spray untuk menyebar. Nah, kemudian fitting maksudnya ya sambungan, tak? Ada yang elbow ya, ada yang elbow 90 atau siku 90, ada siku 45, ada siku 180. Siku itu hanya istilah ya, karena kan kalau kita di dunia ini siku itu ya berarti 90 kan. Tapi maksudnya ini adalah sambungan. Kebanyakan kalau engineering menggunakan istilah ini ya, fitting elbow 90 kah, atau elbow 45 atau 180 putar balik. Ada sambungan, orang bilang bahasa Indonesia berarti sambungan T. Nah, kita yang seperti ini, ada yang sama ukurannya, ada yang berbeda ukurannya. Ada reducer, mengecilkan diameter ini. Ada yang stop in seperti ini. Ini untuk apa? Untuk menutup saja.
Ya siapa tahu kedepannya nanti bakalan ada pengembangan ke sana ya. Dia ada di apa? Disediakan saya dulu pipa baru ditutup. Nah, ini cup namanya, tah? Ada nah, kalau dia tekanannya tinggi, kalau pakai yang begini-begini yang dilem-lem saja langsung terlempar. Makanya pakai kalau tekanannya tinggi biasanya menggunakan yang plank seperti ini, tah? Bayangkan berapa bautnya. Berapa baut yang dia harus bongkar jika tekanannya tinggi, tah? Ada rusak, dia bisa bongkar satu baut, dua baut, tapi kan baut lainnya masih ada, tah? Biasanya orang engineer begitu jika keliling cek-cek itu. Oh, harus anu nih, anu bautnya, oh berarti anu ini, berarti mau diubah apa? Diganti lagi bautnya. Ada yang seperti ini, jenis-jenis plank, ada yang blind plank seperti ini, ada weld neck plank, ada slip on plank, ada thread plank. Nah, karena biasanya terbuat dari logam, maka untuk mencegah kebocoran, kalau logam ketemu logam kan biasa ada yang mencerita, makanya dikasih gas catering. Cuma ini kalau dia menggunakan bahan yang tidak awet, berarti sekali harus dibongkar lagi, diganti lagi, untuk mencegah kebocoran aliran keluar dari flank. Ada instrumentasi pengukur temperatur, misalnya kita mau tahu temperatur di dalam sistem perpindahan berapa, berarti pasang pengukur temperatur. Nah, ada yang analog, ada yang digital. Kemudian pengukur tekanan. Nah, alat pemadam kebakaran itu biasanya dilengkapi dengan pengukur tekanan, untuk memastikan bahwa dia bisa memberikan dorongan sampai ke misalnya ke lantai berapa gitu dalam satu bangunan. Nah, ada untuk yang tekanan rendah, ada untuk yang tekanan tinggi. Nah, bisa dirangkai seperti ini. Ada yang analog, ada yang digital. Water meter bar. Kemudian laju alir, pengukur laju alir. Kalau PDAM masih begini bentuknya kan, seperti speedometer motor lama masih begitu juga, yang berputar itu. Nah, ada juga yang seperti ini. Nah, mungkin biasa lihat di kampus satu yang alat lama masih seperti ini dia, Ada yang sudah digital. Nah, flow meter yang dianut kita kan sudah digital. Nah, kalau di tabung oksigen biasanya kan dilengkapi seperti ini, itu untuk mengetahui laju alirnya itu oksigen masuk ke hidungnya pasien. Nah, ada level instrumentasi ya, untuk mengukur berapa ketinggian dalam tangki. Tangki biasanya kan terbuat dari logam yang logam mana ada yang bening. Kalau logam tidak bening berarti tidak kelihatan. Bagaimana kita tahu ketinggian cairan ya? Pakai pengukur level ketinggian. Jadi instrumentasi untuk melihat ketinggiannya berapa. Kalau ini biasanya di permukaan cairan ada semacam alat yang di dalamnya ada magnet. Jadi naik itu cairan, naik juga itu alat yang ada magnetnya, otomatis naik. Tongi juga ini kan. Jadi dia mengikuti ini. Tapi jarang yang pakai begini. Ini hanya secara manual mungkin pada industri tertentu. Level ketinggian dan penyangga. Ya. Kalau tekanannya tinggi, dia kan bisa ke kiri dan ke kanan ini nanti lama-lama kalau tidak dikasih penyangga kan. Ya. Belum ada saya dapat pipa yang melayang tanpa ada penyangga pipa. Nah, pasti ada penyangga pipa. Apakah penyangga pipanya dari bawah namanya pipe support, atau penyangga pipanya dari atas pipe hanger? Tapi tidak ada yang tanpa penyangga pipa, atau pipe hanger banyak jenisnya. Kalau termasuk di atas itu banyak. Kalau kita melihat di kolong itu banyak yang seperti ini di atas itu. Pakai yang pipe hanger, jadi tergantung. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi materinya apa tadi?
udara tekan, udara vakum, dan katup. Nah, katup tadi sudah dilengkapi dengan sistem perpipaan, katup dengan sistem perpipaan lainnya. Ya, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan tadi ada aplikasi udara tekan dan vakum sudah jelas tadi kerusakan pada kompresor. Biasa itu kompresor dikatakan motor penggeraknya rusak. Biasanya itu motornya rusak apakah karena tegangan listrik atau saklarnya rusak atau kumparannya terbakar. Nah, itu bisa dari peralatan kelistrikan yang bermasalah. Atau korosi, berarti ada campuran air kah, asam, bisa menyebabkan korosi. Makanya dilengkapi dengan air filter sebelum masuk ke kompresor. Itu cara penanganannya. Kapasitor rusak, meleleh, panas. Ada beberapa kompresor dengan berbagai macam merek dengan spesifikasi yang sangat berbeda. Ya, semakin bagus, biasanya materialnya semakin bagus, semakin tahan panas. Nah, berarti kita sesuaikan. Kalau kita mau menggunakan kompresor dalam waktu yang lama, ya berarti menggunakan dengan bahan dengan kualitas bahan yang baik supaya bisa tahan lama terhadap panas. Nah, supaya tidak terbakar komponen-komponen yang ada pada kompresor. Ya kalau kayak tukang tambal ban, tukang pengisi angin, ya cukup yang murah tidak apa-apa. Karena kan sebentar jadi ya ini gunakan kompresor tersebut sebentar jadi nyala. Ya dalam waktu yang lama. Ya, perbedaan pompa dengan kompresor tadi bisa dibedakan pada video Kapan gunakan udara vakum dan tekan, ya disesuaikan dengan peruntukannya. Tadi vakum filterisasi, pembersihan atau penjernihan udara. Kalau udara tekan berarti buka tutup katup. Buka tutup sistem atau dialiri bahan dengan cara didorong. Tepung itu bisa dialirkan melalui pipa. Bisa pakai vakum, bisa atau didorong. Terus kita bisa memisahkan misalnya biji coklat ada itu kulit luarnya namanya sel, ada nipnya. Itu nipnya nanti yang jadi coklat, selnya mau dibuang. Bagaimana caranya pisahkan? Masa dipisi-pisi pakai orang? Satu orang berapa nak kerja itu pisi-pisi? Istilah awamnya itu pisi-pisi. Apa istilahnya? Memilah antara selnya dengan nipnya. Nah, jadi setelah dipanggang, kan kalau dipanggang dia juga mengering nih. Baru dipotong-potong. Ya, bagaimana Pak dipotong-potong susah dipisahkan? Ya memang sengaja dipotong-potong supaya jadi kecil-kecil itu nip dengan yang karena adanya selisih berat yang jauh, ada yang berat, ada yang ringan, ya sudah. Mau pakai vakum boleh, jadi isap tapi jangan terlalu besar isapannya sampai nipnya juga ikut. Jadi yang diisap itu hanya yang ringan. Jadi diatur, operator itu biasa yang ngatur. Sampai pembuangannya itu sel kira-kira tidak ada nip yang terisap, dan diatur juga jangan juga terlalu berlebihan supaya tidak ada nip yang keluar, jangan juga terlalu rendah, jangan sampai lolos juga ada kulit luar yang ringan itu yang lolos. Nah, jadi sudah diatur saja kecepatan pompa vakumnya, atau boleh juga blower, jadi sambil turun misalnya dari pipa ada blower dari sini, ada pipa di sana, didorong, jadi yang ringan itu ke arah pembuangan di sana. Jadi terpisah antara bagian dalamnya nipnya dengan selnya yang ringan itu. Nah, itu aplikasi vakum misalnya pemilihan katup disesuaikan dengan penggunaannya. Ada tadi mana yang cocok untuk tekanan tinggi, mana cocok untuk tekanan rendah, mana yang mau satu arah, mana yang boleh dua arah. Nah, kerusakannya itu berdasarkan bahan dan kualitas bahan. Pemeliharaannya ya karena katup tekan tinggi banyak menggunakan logam, beda sama yang sekarang banyak plastik Kalau di rumah-rumah biasa aja plastik tahan Tapi kalau lagi tekanan tinggi biasa rusak itu keran
berarti agak lumayan tinggi, biasa tekanan yang dikasih di bawah ini pompanya agak besar, makanya banyak nih keran atau katup plastik yang rusak, saking besarnya tekanannya langsung rusak, patahkan itu keran. Nah, perawatan yang plastik tentu lebih rendah, tetapi tidak bisa menahan tekanan yang tinggi. Nah, kalau logam berkarat lagi, tapi bisa menahan tekanan yang tinggi. Ya, caranya dikasih pelumas, dibersihkan, dibongkar, kemudian dibersihkan. Pada saat perusahaan itu memiliki jadwal startup dan shutdown tertentu. Pada saat shutdown, bukan cuma alat utama yang dibersihkan, tapi semua komponen termasuk itu dibongkar semua untuk dibersihkan. Biasanya menggunakan tenaga outsourcing atau tenaga tambahan dari luar khusus untuk pada saat shutdown, pembersihan dan sebagainya. Ada beberapa perusahaan yang memang menyediakan jasa untuk itu. Pada saat shutdown semua dibersihkan, kan memerlukan banyak orang, Pak. Nah, ada beberapa industri yang memberikan jasa seperti itu. Jadi kita order bulan ini tanggal ini kira-kira dia kan juga punya schedule, dia akan melakukan pembersihan perawatan pada saat shutdown di industri ini tanggal ini. Nah, biasanya perusahaan itu mengorder nih kapan ada waktu kosongnya perusahaan jasa ini, baru dijadwalkan untuk dilakukan shutdown dan perawatan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi selanjutnya adalah ujian akhir semester. Nah, info yang saya ketahui bahwa jadwal ujian akhir semester baik teori maupun laboratorium itu hanya 1 minggu. Bagaimana bisa 1 minggu, Pak? Ya, disesuaikan rosternya saja. Iya, sesuai dengan rosternya. Berarti kita ujian di hari Kamis depan. Materinya berarti setelah UTS. Mulai dari setelah UTS berarti pertemuan berapa itu? Pertemuan 9. Pertemuan 9 sampai hari ini 15. Materinya ya dari presentasi beberapa kelompok sama video-video yang tersedia di YouTube itu kalau mau dipelajari ulang. Kecuali kalau ada info terbaru lagi nanti bakalan diinfokan gitu. Tapi untuk sementara seperti itulah jadwalnya.